Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pratiwi Ramadhani TH dari kelas 12 C1 nomor urut 15. Di sini kita akan membahas materi mengenai ijtihad. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Ijtihad merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum Islam yang memungkinkan ajaran agama tetap relevan dengan perkembangan zaman. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata al-juhdu atau al-jahdu yang berarti pengerahan segala kemampuan atau menanggung kesulitan. Selanjutnya, pengertian ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum Islam atau mujtahid untuk merumuskan hukum syariat bagi masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 59 memerintahkan untuk mengembalikan perselisihan kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Yang kedua, hadis. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi mengenai percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal saat akan diutus ke Yaman. Rasul bertanya bagaimana Mu'az akan memutuskan perkara jika tidak ditemukan di Al-Quran dan Sunnah. Mu'az menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku dan aku tidak akan melampaui batas." Rasulullah pun menyetujuinya. Selanjutnya, tujuan ijtihad. Tujuan utama ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam terhadap masalah-masalah baru yang muncul akibat perubahan zaman dan teknologi, yang secara spesifik belum disebutkan rincian hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Fungsi ijtihad. Yang pertama, fungsi al-ruju atau kembali, mengembalikan ajaran Islam pada sumber aslinya saat terjadi penyimpangan. Yang kedua, fungsi al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian ajaran Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah atau pembenahan, melakukan pembenahan terhadap pemahaman hukum lama yang mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini. Adapun syarat ijtihad, yang pertama memahami isi Al-Quran terutama ayat-ayat hukum. Yang kedua, memahami sunnah atau hadis Nabi. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab secara mendalam atau nahwu, syaraf dan balagah. Yang keempat, memahami usul fikih atau metodologi pengambilan hukum. Yang kelima, memahami maqasid asy-syariah atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum. Yang keenam, memiliki sifat adil, bertakwa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma', kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas suatu hukum. Yang kedua, qiyas, menyamakan hukum suatu masalah baru yang belum ada dalilnya dengan masalah lama yang sudah ada dalilnya karena adanya kesamaan alasan atau ilat. Yang ketiga, istihsan, meninggalkan hukum yang dihasilkan qiyas demi hukum lain yang dianggap lebih kuat kemaslahatannya. Yang keempat, maslahah mursalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahan umum yang tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau melarangnya. Adapun contoh ijtihad, yang pertama penentuan awal Ramadan dan Syawal menggunakan metode sihab atau perhitungan astronomi selain metode ruqyat atau melihat bulan. Yang kedua, bayi tabung, hukum mengenai bayi tabung yang merupakan perkembangan teknologi medis modern. Yang ketiga, zakat profesi, kewajiban zakat bagi penghasilan dari pekerjaan modern atau dokter, arsitek, artis yang tidak disebutkan secara eksplisit di zaman Nabi. Adapun hikmah ijtihad, yang pertama membuktikan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan berlaku sepanjang masa atau sholihun likulli zamanin wa makanin. Yang kedua, menghargai potensi akal manusia sebagai anugerah Allah. Yang ketiga, memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah dan muamalah di tengah perkembangan teknologi. Yang keempat, mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif dalam koridor syariah.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ijtihad adalah instrumen penting dalam Islam yang berfungsi sebagai penyambung antara teks suci yang statis dengan realitas kehidupan yang dinamis. Melalui ijtihad, hukum Islam tetap bisa memberikan solusi atas berbagai persoalan kontemporer tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar tauhidan. Baik, itulah materi mengenai ijtihad yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.